salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Pramudiansyah Putra dengan NIM 2021010020. Di dalam video ini, saya mempresentasikan tentang analisis risiko terkait PT Jamu Cap Nyonya Menir. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Jamu Cap Nyonya Menir. Perusahaan tersebut berasal dari nama pendirinya, yaitu Nyonya Menir, yang terlahir bernama Lauping Nio pada tahun 1893. Nah, pada nama itu kemudian menjadi nama dagang Jamu Cap Potret Nyonya Menir yang resmi berdiri pada tahun 1919. Pada perdagangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dan perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an dengan merambah pasar internasional yang dimana produk jamu mereka dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, dan ke-12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, dan Cina. Di balik itu semua, perusahaan tersebut memiliki risiko, dan di sini saya akan menjelaskan jenis risiko pada perusahaan PT Jamu Cap Nyonya Menir. Yang pertama, risiko produk, yang kedua, risiko pasar, dan yang ketiga, risiko operasional. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis risiko tersebut. Risiko produk. Yang pertama, risiko kualitas. Risiko bahwa produk jamu tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen, baik dalam hal keamanan maupun efektivitas pengobatan tradisional. Kualitas yang rendah dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen dan penurunan penjualan. Yang kedua, risiko regulasi. Produk jamu harus mematuhi regulasi kesehatan dan obat-obatan yang berlaku di berbagai negara. Setiap perubahan dalam regulasi bisa mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, risiko inovasi. Dalam industri jamu, inovasi produk menjadi penting untuk tetap bersaing. Tidak mengikuti tren inovasi yang ada dapat membuat produk menjadi ketinggalan zaman. Risiko pasar. Yang pertama, risiko perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen terdapat produk jamu bisa mempengaruhi permintaan pasar. Misalnya, beralihnya konsumen ke produk-produk modern atau lainnya yang dianggap lebih efektif. Yang kedua, risiko pemasaran. Kemampuan untuk memasarkan produk secara efektif di pasar global sangat penting. Risiko terkait pemasaran memiliki perubahan perilaku konsumen, ketatnya persaingan, dan keefektifan strategi pemasaran. Kemudian risiko operasional. Yang pertama, risiko manajemen. Sejarah sengketa perebutan kekuasaan antara keluarga menunjukkan risiko manajemen internal yang signifikan. Konflik semacam itu bisa mengganggu stabilitas operasional dan fokus perusahaan. Yang kedua, risiko tenaga kerja. Masalah seperti pemogokan buruh di masa lalu menunjukkan risiko terkait ketegangan dengan tenaga kerja. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan karyawan untuk menghindari gangguan operasional. Yang ketiga, risiko keuangan. Akumulasi utang yang signifikan menjadi risiko keuangan utama yang mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dan hanya itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.